Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Rahmat dari Tuhan. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi pertanyaannya, kenapa umat Islam di Indonesia ini, kenapa penduduk Indonesia itu lebih banyak memilih Islam? Karena ajaran Islam itu rasional, dan pendekatan pribumi ketika menelaah sebuah pengajaran itu lebih cenderung mengedepankan akal, logika, rasio di dalam memilih sebuah kepercayaan. Pondasi itu jelas. Karena sebelumnya Indonesia ini, ya maksud saya bumi pertiwi kita ini kan mayoritas adalah agama animisme, agama Hindu, animisme, aliran kepercayaan. Begitu kemudian masuk Islam, mereka melihat bahwa ini adalah satu kepercayaan yang masuk akal, yang rasional. Kenapa rasional? Karena pendekatan yang dilakukan kemudian adalah akal dan kitab. Dua komponen yang searah, seimbang, yang tidak terpisah satu sama lain, yaitu kebenaran wahyu, kitab suci, dan kebenaran akal. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang kitab sucinya selaras dengan akal sehat. Maka pribumi yang senantiasa menjadikan landasan pijakan memilih sesuatu, yaitu akal, cenderung kepada Islam. Karena Islam, ajarannya, tauhidnya, kaidah yang muncul di dalamnya, sunnah-sunnah yang ada di dalamnya, hukum-hukum yang ada di dalamnya, itu berkesesuaian dengan akal dan tidak kemudian terpisah dengan kitab sucinya. Dibandingkan dengan agama lain, kitab sucinya mengatakan apa, perbuatan umat agamanya seperti apa. Di dalam kitabnya misalnya tertulis, peliharalah Sabat, itu adalah perjanjian kekal, tapi implementasinya justru ibadah hari Minggu. Jadi orang sehat akan mengatakan, loh ini kitab suci, kita mengatakan qul huwallahu ahad, kitab suci mengatakan Tuhan itu esa, dan mereka hanya menyembah yang bernama Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, betul-betul tidak ada makhluk yang menyerupai Tuhannya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Tuhan itu esa, tapi Tuhannya ada tiga. Tidak sesuai, jadi nggak rasional. Jadi orang yang menggunakan akal lebih banyak di Indonesia ini, sehingga dalam memilih agama mereka cenderung memilih Islam, karena hanya Islamlah yang rasional. Demikian. Baik. Lalu hukum-hukum Taurat apa aja yang ada di Islam? Apakah rumit untuk untuk ditaati atau bagaimana sebagai manusia? Iya. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai hukum Taurat ini adalah hukum yang didatangkan oleh Tuhan kepada kaum tertentu. Siapa itu? Yaitu mereka yang disebut kaum Yahudi. Sedangkan Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas bagi mereka alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyalladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nah, yang ditekankan kemudian adalah adanya penyampaian kepada ahli kitab, siapa mereka ini? Penganut Taurat, penganut Injil, bahwa kalian kudu harus meninggalkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada orang-orang terdahulu yang kami beri Taurat dan Injil. Kenapa? Karena Taurat dan Injil sudah tercemar. Maka kembalilah kalian menuju kepada kemurnian, di mana Allah mendatangkan seorang nabi,
seorang rasul yang tidak bisa membaca tulis tentang Taurat, Injil dan Zabur, tetapi beliau menceritakan tentang hal itu. Artinya bahwa hukum-hukum yang ada pada Bani Israel, hukum-hukum yang ada pada Bani Israel yang Tuhan datangkan kepada mereka, itu sudah tergantikan dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran surah Al-Araf ayat 157. Jadi dengan datangnya Islam, mereka kemudian dibebaskan dari beban-beban hukum-hukum syariat-syariat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka dibebaskan. Mereka dibebaskan untuk meninggalkan itu, menuju kepada hukum yang baru, yaitu Al-Quranul Karim, di mana hukum ini sifatnya universal. Makanya Islam ketika datang dikatakan bahwa litubayyina linnas. Islam itu datang untuk seluruh umat manusia. Hukum-hukumnya universal. Tidak sama ketika hukum datang kepada Nabi Musa, hukumnya hanya untuk Bani Israel saja. Ketika Isa datang kepada Bani Israel, ajarannya pun hanya untuk Bani Israel saja. Sehingga ketika datang baginda Rasulullah Muhammad SAW, hukum yang dibawa adalah hukum untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi. Itu diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 44. Demikian. Baik. Lalu kalau seandainya itu bersahadat, itu masuk hukum atau tidak, Bang Zuma? Ya, itu persaksian. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Jadi tak ada lagi nabi setelahnya, tak ada lagi hukum baru setelahnya. Setelah Islam, setelah Al-Quran, tak ada lagi hukum. Makanya sudah 1400 tahun Tuhan tak mengirim nabi lagi, Tuhan tak mengirim kemudian rasul lagi, Tuhan tak mengirim kitab suci lagi. Tak ada lagi, hanya Al-Quran. Makanya Al-Quran dijamin. Al-Quran dijamin, inna nahnu nazzalna dzikr wa innahu lahafizun. Dalilnya kayak gitu. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang menjaga. Jadi legitimasi Tuhan terhadap Al-Quran itu tidak didapatkan kepada kitab sebelumnya, kepada Torah, Mazmur dan juga Injil. Tak ada jaminan dari Allah untuk menjaga kitab-kitab tersebut. Kenapa? Karena kitab itu hanya untuk sementara. Tapi giliran hukum yang datang sebagai hukum terakhir yang ditentukan oleh Allah sebagai ajang pedoman petunjuk kehidupan anak keturunan Adam sampai kiamat datang, hukum itu dijaga oleh Allah. Makanya Al-Quran 1400 tahun kaidahnya itu tidak bisa kemudian luntur dimakan zaman. Itu, Bang. Baik. Lalu kalau seandainya Al-Quran itu ada revisi atau tidak, Bang? Terus kalau untuk bersahadat itu kenapa harus 2 kali? Kenapa enggak 1 kali gitu, Bang? Seperti itu. Baik. Jadi yang disebut syahadatain, persaksian kepada 2 unsur. Yang satu unsur pencipta, yang satu unsur ciptaan. Manusia tidak akan pernah tahu dimensi ketuhanan itu tanpa ada wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Meskipun manusia dicipta dengan fitrah bertuhan, tapi manusia tidak akan tahu kaidah-kaidah yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena Tuhan itu Khalik, pencipta. Tidak sama seperti kita manusia. Kita makhluk. Maka untuk mengetahui keinginan Tuhan, Tuhan mengutus rasul. Tuhan mengutus wakilnya, dutanya, untuk kita kemudian mengikuti. Maka rasul ini harus benar-benar lolos dari seleksi. Tak pernah maksiat, tak pernah kemudian berdusta, tidak pernah berzina, tidak pernah melakukan satu kemaksiatan dan seterusnya. Itu syaratnya. Terpercaya dan seterusnya. Dari keturunan yang terpercaya dan seterusnya. Gak boleh sembarangan. Dan apa yang dilontarkan kemudian dari pengajarannya benar-benar rasional. Itu. Kenapa harus syahadatain? Karena bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengajarkan bahwa apa yang diinginkan oleh Allah terimplementasi dalam kehidupan hambanya melalui rasul yang diutusnya. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
bahwa ajaran tentang Allah, keinginan Allah, ketetapan Allah, hukum-hukum Allah, ketentuan Allah, perintah Allah dan larangan Allah diajarkan oleh satu oknum, yaitu Rasul, yang itu adalah Nabi bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus beliau? Karena ajaran manusia, keinginan manusia itu adalah selalu ingin merubah dan merubah. Sedangkan berpatron kepada satu manusia Nabi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, banyak muncul aliran-aliran yang kemudian tidak berasaskan terhadap kaidah ajaran Islam yang bersumber dari beliau. Itu. Kemudian pertanyaannya yang tadi, yang satu apa pertanyaan tadi? Lupa saya. Apakah ini Al-Quran ada revisian, Bang? Ya, bagus. Kitab itu. Al-Quran itu tak akan pernah mungkin direvisi. Kenapa? Karena itu adalah kalimat Allah. Itu kalam Allah. Yang direvisi itu adalah terjemahannya. Kenapa terjemahan direvisi? Karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Kenapa terjemahan itu kadang ada perbaikan? Karena terjemahan itu sekali lagi bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah yang terlontar dari Allah, diturunkan melalui Roh Kudus, disampaikan kepada seorang nabi, nabi melontarkan. Contoh, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini nggak boleh dirubah. Terjemahannya boleh dirubah kalau tidak sesuai dengan kaidah. Misalnya adanya pergeseran makna sebuah bahasa. Di dalam Al-Baqarah misalnya, yang saya bacakan tadi, Al-Quranul Karim ayat 2. Ya, ayat 2 Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ini, ketika ada kaidah rasa bahasa bergeser kemudian, maka Al-Qurannya tak bisa berubah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di sini tidak ada disebut Al-Quran, cuma dikatakan kitab. Kenapa kita mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab? Karena ini petunjuk pada orang bertakwa. Bertakwa berarti Islam, Islam berarti kitabnya Al-Quran. Dihilangkan kemudian kata Al-Quran pun tak apa dalam terjemahan. Tak apa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hari ini terjemahannya adalah kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. 10 tahun kemudian kata Al-Quran dihilangkan, tidak apa-apa. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka bertakwa. Asalkan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin tidak direvisi, tidak dirubah. Silakan. Selama itu melalui standar kaidah ilmu, silakan aja. Tapi terjemah. Terjemah, bukan original teks. Nah, kadang kenapa terjemah itu terkadang berubah rasa, berubah makna. Dengan bergesernya masa kemudian itu berubah dia. Contoh misalnya kalau di Indonesia ini kan orang-orang Medan misalnya kalau motor itu kan kereta. Kata kereta kalau di kota saya itu adalah kendaraan panjang yang punya rel. Jadi ada perbedaan makna dengan penyebutan yang sama. Ini bisa berubah-ubah, tapi original teks Qur'annya tidak boleh. Tidak boleh. Jadi Al-Quran tidak pernah direvisi. Yang direvisi itu adalah terjemahan. Demikian. Gini Bang, kalaupun bersahadat itu kan contoh nih dari dari Kristen ke Islam kan, lalu dia bersahadat nih. Nah tiba-tiba 3 bulan ke depan tuh dia melanggar tentang syahadatnya itu loh, seperti itu. Jadi dia masuk lagi contoh ke Kristen. Nah itu apakah dia ada hukum yang berlaku di Islam Bang? Seperti itu, hukumnya apa? Seperti itu, apa dia atau azab atau apa seperti itu? Al-Quranul Karim mengatakan begini di dalam surah An-Nisa ayat 137 ya, sahabat-sahabat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Insyaallah saya tidak khilaf. Masya Allah, benar Gurunda. Masya Allah. Sesungguhnya
orang-orang yang beriman, lalu kemudian murtad, lalu kemudian beriman lagi, lalu kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, kata Allah, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jadi kaidahnya adalah innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu murtad. Tuh. Apakah ada hukuman? Secara data Al-Qur'an di sini diterangkan oleh Allah, summa amanu. Kemudian mereka beriman kembali. Berarti setelah dia murtad, tak ada hukuman bagi mereka. Tak ada hukuman. Kenapa? Karena Allah memberi ruang. Lalu kemudian mereka beriman kembali. Artinya tidak ada hukuman, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Kecuali satu. Begitu mereka murtad, mereka balik menyerang Islam. Nah, itu yang kemudian akan mendapat hukuman baik bagi negara kita ini. Itu pasti tuh. Seperti MKC, Saifuddin, ya, Saifuddin Padalle, itu pasti. Tapi kalau dia hanya sekedar meninggalkan Islam lalu kembali murtad, tak ada hukuman. Itulah ikrah fiddin, tak ada paksaan. Malah Allah mengatakan summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu yakunillah yaghfir lahum wa la liyahdiyahum sabila. Dia beriman lalu kafir, lalu beriman lalu kafir, lalu beriman lalu kafir lagi, kata Allah. Lalu bertambah kekafirannya, kata Allah. Apa yang terjadi? Allah tidak mengampuni lagi dosanya dan Allah tidak memberi lagi petunjuk kepada dirinya. Itu aja. Tak ada masalah. Gitu, Bung. Jadi beriman murtad, beriman murtad. Lalu semakin bertambah kekafirannya terhadap Allah, Allah tidak memberi petunjuk. Itu aja. Kami umat Islam tak ada hukuman, tak ada gerakan. Silakan la ikrah fiddin. Tak ada kemudian orang yang memaksakan orang masuk Islam, tak ada. Tapi biasanya kalau kayak gitu ada batasannya gak Mas, sampai berapa kali gitu? Kalau di sini diterangkan oleh Allah, beriman, lalu kemudian murtad, lalu beriman, lalu murtad lagi, lalu setelah murtad, ini 2 kali di sini diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 137. Tapi kalau orang berakal, Bung, orang berakal begitu menelaah Islam dengan kaidah akal, kemudian tidak menilai Islam dari oknum-oknum Islam itu sendiri, tetapi dia merendahkan diri, menatap kemudian dirinya sebagai makhluk ciptaan dengan memandang Al-Quran dan pondasi akal sebagai cerminan, maka yakinlah orang mu'allaf itu kalau dia benar-benar menjadikan sandaran akal sebagai patokan, insya Allah mereka akan istiqomah dalam Islam. Bahkan kita lihat betapa banyak orang-orang yang berakal sehat masuk Islam, justru mereka menjadi tokoh. Misalnya Kodondi, Ustaz Fleksi, apa namanya? Felix Xiao. Banyak di antara mereka orang-orang yang benar-benar menjalankan hukum Islam itu karena mereka menggunakan akal sebagai pondasi awal. Begitu, Bang. Berarti dasarnya ini selain akal apa, Bang, supaya menjadi untuk bangun pondasi iman yang itu loh. Akal, dasar awalnya itu, Bang. Iya. Akal dan Al-Qur'an. Ini aja. 2 komponen ini sejalan, seia sekata. Akal dan kitab suci. Kenapa demikian? Karena pencipta langit dan bumi itu Maha tahu. Dia tahu hambanya memiliki akal. Dengan dia membawa buku panduan, akalnya pasti connect dengan buku ini. Kenapa dikatakan connect? Karena ini adalah kalamullah. Firman Allah itu adalah ketetapan Allah. Dia memberi akal kepada manusia dengan buku panduan harus connect. Tidak bisa tidak. Karena Allah itu maha mengetahui. Kalau Allah tidak kalau Tuhan tidak maha mengetahui, seperti di agama lain, Tuhannya tidak maha mengetahui. Kenapa saya katakan Tuhannya tidak maha mengetahui? Manusia diberi akal, lalu mereka dibeli buku, tapi bukunya tidak masuk akal, sehingga yang terjadi apa? Imani aja. Itu berarti kalau Tuhan yang benar yang memiliki firman di dalam kitab mereka,
berarti Tuhan itu tidak maha tahu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tuhan menciptakan mereka manusia-manusia ini, itu udah pasti. Yang tidak bisa diragukan adalah manusia-manusia ini pasti ciptaan Allah. Yang kita ragukan adalah bukunya. Kenapa bisa kita meragukan bukunya? Karena bukunya tidak sinkron dengan akal mereka. Nah, bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam sudah jelas manusia, sudah pasti diciptakan oleh pencipta langit dan bumi. Lihat bukunya. Apakah buku umat Islam ini sinkron dengan akal umat Islam itu sendiri? Sinkron. Berarti Tuhan yang benar adalah Tuhan yang berfirman kepada Al-Quran, bukan Tuhan yang berfirman yang berkata kepada buku mereka. Dengan kata lain, buku mereka bukan kalamullah. Dengan kata lain, kitab mereka hanya karangan wartawan yang menulis, bukan kalamullah. Kenapa? Cerminannya jelas. Mobil yang keluar dari pabrik yang sama, pasti buku panduannya diketahui oleh pembuat mobil tersebut. Tidaklah mungkin kemudian mobil Matic yang keluar dari pabrik, buku panduannya adalah buku manual, mobil manual. Gak mungkin. Kenapa? Karena yang membuat kendaraan tersebut tahu seluk-beluk untuk mengoperasikan mobil Matic ini, dia tahu. Maka buku manualnya pun harus dia jelaskan sedetail mungkin sesuai dengan komponen yang ada di mobil tersebut. Ini artinya yang memproduksi mobil, dia juga lah yang menuliskan buku panduan. Tapi kalau Tuhannya menciptakan manusia, tapi buku yang dipakai karangan manusia, maka akan terjadi apa? Irrasional, tidak seimbang. Bukunya berkata apa, akalnya berkata apa. Karena tidak masuk akal, maka imannya harus lebih tinggi daripada akalnya. Apa yang terjadi? Akal tunduk kepada iman. Sehingga ketika kita berdiskusi, mengangkat satu tema, dalil di kitab tabrakan dengan akal sehatnya, apa yang dikatakan? Itu karena dalam diri ente tak ada roh halus, karena di dalam diri anda tak ada roh kudus. Baca lagi dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kamu jangan menafsirkan sembarangan. Banyak alibi, asumsi, alasan-alasan yang tidak rasional, yang tidak mendukung. Kenapa? Mobilnya mobil Matic, buku yang dibawa mobil manual. Mobilnya terbitan 2024, buku panduan mengendarai mobil yang dia pegang itu adalah tahun 2001 atau tahun 300. Gak nyambung. Bagaimana dengan Al-Quran? Mau tahun berapapun, Al-Quran tetap akan cocok dengan pola apa, masa apa, zaman bagaimana, suasana seperti apa, kondisi seperti apa, secanggih apapun, modern apapun manusia, Al-Quran tetap seirama dengan lantunan dan ritme pergerakan kehidupan manusia. Ilmunya, pengetahuannya, pendidikannya, apapun itu, Al-Quran tetap melambai seheloi dengan apapun itu. Itulah Al-Quran, itulah kalam Allah. Kenapa? Karena dia berasal dari pencipta alam semesta yang maha mengetahui. Makanya Al-Quran selaras dengan akal. Kenapa? Karena Al-Quran kalam Allah, berita dari langit, berasal dari pencipta yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka ketika manusia menemukan satu ilmu, Al-Quran 1400 tahun lebih dulu mengetahui itu. Ketika para ilmuwan menemukan adanya api di bawah lautan, Al-Quran sudah menjelaskan lebih dulu, Bung. Ketika kedokteran mendapatkan semua temuan tentang embrio, 1400 tahun Al-Quran sudah uraikan itu, Bung. Kenapa? Al-Quran berasal dari yang maha mengetahui, bukan kaleng-kaleng. Kami berasal dari cairan yang dibekukan seperti keju. Ini berasal dari mana buku ini? Ya, saya kira begitu. Silakan. Iya, baik. Berarti poinnya itu dasarnya masuk Islam ya berarti harus berakal sama yes, seperti itu ya, Bang. Benar sekali. Lalu aku itu mau tanya kuncinya itu di sini. Pahala nih, Bang. Waktu sebulan yang lalu tuh tetangga aku kan ada yang meninggal. Cuma kan aku ambil bagian itu, ini Islam ya, Bang, yang meninggal. Yang ambil bagian itu aku ini manggul ini jenazah yang keranda ya sampai ke kuburan itu, Bang. Itu kita dapat pahala atau enggak tuh, Bang? Kalau di Islam gitu. Apapun perbuatan yang baik
dalam Islam itu, selama beliau muslim Islam, maka pahala kebaikan, amalan soleh namanya. Makanya Al-Quran mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihan wa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amalan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun, tidak dirugikan sedikit pun. Makanya seorang yang mu'allaf ketika kemudian masuk Islam, amalan kebajikan, amalan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik masa lampau, ketika dia masih kufur, itu dihitung oleh Allah. Setelah mereka syahadat, dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Itulah hebatnya. Itulah hebatnya. Kalau Kristen gimana, Bang? Nggak dapat. Kalau Kristen itu sia-sia amalannya. Tak ada amalan yang dihitung oleh Allah, karena kehidupan manusia itu hanya ada dua, Bung, yaitu muslim dan kufur. Kenapa saya katakan Al-Quran sebagai panduan? Di dalam Al-Quran, mau dari lembaran halaman pertama sampai halaman terakhir, itu tak ada kewajiban kepada orang-orang kafir. Seperti misalnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkannya berpuasa kepada orang-orang sebelum kamu. Yang diberi tugas untuk berpuasa adalah orang beriman. Ada enggak dalam Al-Quran, wahai orang-orang kafir, janganlah engkau membunuh, wahai orang-orang kafir, janganlah engkau berzina, wahai orang-orang kafir, berbuat baiklah kalian? Itu tak ada, Bang. Kafir ya kafir, mau melakukan apapun itu nggak ada pahala bagi mereka. Mau apapun yang mereka lakukan, kesia-siaan belaka. Kenapa? Karena dia membelakangi pencipta. Membelakangi pencipta. Seperti itu sahabatku, saudaraku, ya. Jadi di Islam itu simple. Islam itu simple, rasional, dan bisa diadu dengan apapun itu tentang kaidah-kaidah keislaman. Seperti itu, Bang. Tapi kalau di Islam itu yang kafir apa sih, Bang? Banyak kafir kalau yang tidak punya agama ya, Bang, ya? Seperti itu. Kafir punya kepercayaan tapi tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi, menyembahnya kepada makhluk, menyembahnya kepada selain daripada pencipta. Inilah yang diterangkan Al-Quranul Karim, bahwa orang-orang kafir itu menyembah selain daripada Allah, menyembah selain daripada yang menciptakan langit dan bumi. Ini Al-Quran yang mengatakan ini. Tadi makanya saya bacakan. Iya, silakan. Silakan, Bang, silakan. Terus Konghucu kayak gitu, bagaimana dengan agama yang lain? Pokoknya kalau kita semua agama itu kan yang penting tujuannya buat kebaikan, Bang, seperti itu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Karena kita diciptakan oleh pencipta langit dan bumi untuk beribadah kepada dirinya, bukan beribadah kepada yang lain. Bukan beribadah kepada yang lain. Harus beribadah kepada yang menciptakan kita. Itu kuncinya. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya inna syaitan adu fattakhidhu aduwan. Sesungguhnya setan itu musuhmu, maka perlakukanlah musuhmu itu sebagaimana musuh. Jangan malah dikasihi musuh itu. Musuh itu setan. Dalam bahasa Ibrani kalau berbicara mengenai setan itu ya satan, musuh itu satan. Setan itu musuh kita. Maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Nah, sedangkan yang perlu diketahui baik di dalam kitab Kejadian, iblis bersumpah akan menyesatkan seluruh keturunan Adam alaihissalam, seluruhnya, kecuali hanya sedikit yang akan beriman. Di dalam Al-Quran juga begitu. Iblis bersumpah, karena kamu sudah memberikan tangguhan kepadaku ya Allah, kata iblis, maka aku akan menyesatkan keturunan Adam semuanya dengan cara apapun akan saya lakukan. Berpura-pura jadi baik, berpura-pura mengajarkan ajaran baik, berpura-pura mengajarkan Tuhan datang dalam rupa manusia, mati untuk mengorban dirinya untuk menyelamatkan orang. Semua tipu daya akan digunakan oleh setan untuk menyesatkan keturunan Adam alaihissalam.
Itu sumpah iblis tuh. Tidak akan kamu dapatkan, kata iblis kepada Allah, kepada Tuhan pencipta langit, tidak akan kau dapatkan kecuali hanya sedikit yang akan beriman kepadamu. Semuanya akan kugelincirkan ke dalam api neraka bersama-sama dengan aku. Iblisnya bersumpah seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati memang. Jangan karena dia melakukan kebaikan, wah ini pasti baik. Belum tentu. Harus pondasinya adalah kepada pencipta langit dan bumi. Begitu saudara. Oke, berarti kan kalau aku kan berarti Kristen ya bang ya. Iya. Nah berarti pencipta langit dan buminya berarti Yesus dong kalau kita. Kalau Gimana? Kristen. Gimana? Pencipta langit dan buminya. Tuhan, itulah yang saya katakan, Bung. Inilah yang Al-Quran katakan. Kemudian ketika iblis berjanji, Allah menyuruh iblisnya sebelum kita keturunan Adam ini, Allah memerintahkan kepada iblis, wahai sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Lalu malaikat semuanya bersujud kepada Adam alaihissalam, bersujud menghormat kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis, istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, karena dia sombong dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Sekarang Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Bung. Datang nih, jangan pakai Al-Quran. Kalau di Al-Quran kan sudah sangat jelas. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, menyeru kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Isa? Wa qala al-masihu ya Bani Israel, ya Bani Israel, abudullah Rabbi wa Rabbakum. Innahu man yusrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Nabi Isa nih, manusia yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah nih, Bung, mengajarkan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus demikian juga adanya. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22, aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus menyembah. Sementara saudara mengatakan, apakah Yesus itu pencipta langit dan bumi? Apa yang salah di sini? Kitab kalian yang mengajarkan, Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu kitab saudara. Tapi pengakuan Yesusnya mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah rasul, bahwa aku adalah utusan. Jelas itu. Yohanes 5 nomor 36. Nah, sekarang permasalahannya, bagi kami Yesus itu adalah pencipta. Kok bisa kayak gitu? Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu mereka yang kemudian tidak menerima firman, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah sekarang di dalam Yohanes 12:48 itu, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Firman-firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, Anda datang nih di akhir zaman, dibangkitkan oleh Allah, lalu kemudian Isa di dalam Al-Quran dihakimi. Anta qulta linnas takhizuni, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka ini menyembah dirimu? Maka Yesus akan berkata, loh, saya hanya mengatakan siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Aku tidak pernah mengatakan sembahlah aku tak pernah mengatakan akulah pencipta. Siapa yang ngajarin ente? Kalian dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa
demikian? Karena buku panduan yang Anda jadikan acuan itu bukan dari Tuhan. Makanya isinya begitu. Yang satu bagian mengatakan Yesus itu adalah pencipta, darinya lah bersumber segala sesuatu, Yohanes 1 nomor 3. Tapi pengakuan dia yang oknum ini yang dipihnakan darinya segala sesuatu, mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hancur. Oke, karena itulah kemudian pencipta hanya satu. Di Al-Quran ditanya orang yang disembah oleh orang Kristen ini, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Dia. Jika mereka tidak berhenti dari ucapan mereka, kata Allah, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah ini Allah menghakimi Nabi Isa. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, wahai Isa, Nabi Rasul yang kuutus kepada kaum Yahudi, a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan mereka menyembah dirimu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah berkata apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku diperintahkan kepadaku? Makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, aku cuma mengajarkan kepada kalian kan waktu itu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan kepada iblis sekalipun aku ajarkan kepada mereka, hanya kepada Allah sajalah engkau berbakti. Loh kok kalian malah justru menuhankan aku? Malu aku pada Tuhanku, wahai orang-orang Kristen. Kenapanya engkau menyembahku? Pernah aku ajarkan rupanya? Tak pernah Yesus. Ya sudah, nyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 23. Itu dalil, Bung. Silakan. Oke, baik. Mantap Bang Zuma. Gini Bang, yang saya bingung nih Bang, dari apa namanya kemarin-kemarin nanya ke teman-teman kan nggak ada jawaban. Yang saya bingung itu ceritanya kan orang Kristen sama Islam itu hampir sama ya tentang Maryam. Ceritanya, alurnya. Nah itu yang aku bingung itu yang surat Al-Nisa itu nomor 157 terkait Isa. Isa itu sama Yesus sama apa beda sih Bang kalau di Kristen sama Isa? Iya, baik. Jadi sebenarnya gini Bung, antara Nabi Isa alaihissalam itu secara pengajaran itu tak ada hubungannya sebenarnya dengan Kristen. Saya ulang lagi ya. Antara Kristen dan Yesus itu sebenarnya tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmah Injil. Apa hikmah Injil itu? Mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah, meskipun sebagian dari hukum itu dihalalkan untuk dilanggar oleh Yesus. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel melakukan pembangkangan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan ketika ibunda Maryam itu hamil, orang-orang Yahudi datang kepada Maryam, ya ukhta Harun, makana abuki ra'a sau'in wa makanat ummuki bagian. Wahai Maryam, saudara perempuan Harun, ayahmu bukan orang yang berperangi buruk, berakhlak buruk, ibumu juga bukan seorang pesina. Tapi kenapa kamu hamil? Kenapa kamu berzina? Kata orang-orang Yahudi. Kenapa kamu berzina? Ini tuduhan ketika Maryam kemudian dikatakan dalam Al-Quran, fa'atat bihi qaumaha tahmilu.
qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyan. Wahai Maryam, kata mereka, sungguh engkau ini telah membawa sesuatu yang sangat mungkar di tengah-tengah kita. Kamu pezina, kamu terkutuk Maryam. Kenapa kamu hamil? Kenapa kau berzina? Siapa yang telah berbuat ini kepadamu? Sedangkan kamu ini adalah keturunan Harun, keturunan orang baik-baik. Ayahmu bukan orang yang berperangai buruk, ibumu juga bukan orang pezina, kata orang-orang Yahudi pada masa itu. Apa yang terjadi kemudian? Fa'asyarat ilaih, mukjizat terjadi. Maryam kemudian menunjuk kepada anaknya. Lalu orang-orang Yahudi berkata apa? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan. Hei Maryam, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak orok bayi kayak begini? Mana mungkin kami kemudian bisa berbicara kepada bayi? Ada-ada saja kamu Maryam. Apa yang terjadi kemudian? Mukjizat terjadi. Pembelaan Nabi Isa alaihissalam terhadap ibunya yang dituduh berzina. Apa kata bayi tersebut? Ini abadullah. Bayi seketika mengeluarkan suara yang lantang. Wahai kalian Bani Israel, aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Tuhan pencipta langit dan bumi, ilah Abraham, Ishak dan Yakub, memberiku kitab ketetapan, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Itu kata bayi tersebut. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Tuhan menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa ausani bis shalah wa zakah ma dumtu hayya, dan Tuhan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan ibadah salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyan, dan aku, ini masih bayi ini yang ngomong, berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ini seorang bayi mungil ngomong membela ibunya yang dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai pesina. Betapa mulianya sang bayi ini. Tapi kalau kita lihat cerita yang ada di dalam Bible, yang konon katanya memuliakan Yesus, yang ada apa? Ibunya bertunangan dengan seorang laki-laki, lalu mengandung dan seterusnya. Habis itu punya adik lagi bernama Yakobus, Simon, Yudas, dan satu lagi Yusuf. Tapi kalau di Islam, Nabi Isa dimuliakan, ibunya dibela mati-matian, sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan dari kematian kembali. Nah, sehingga ketika kemudian pembangkangan demi pembangkangan, begitu dia bayi sudah difitnah, jadi besar dia diungsikan, jadi besar kemudian dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Pengaruh Nabi Isa dengan mujizat yang diberikan oleh Allah mengakibatkan kemudian orang-orang Yahudi semakin banyak percaya kepada dia. Orang-orang Farisi, ahli Torah, gelisah. Ini bahaya ini. Orang ini lahir ajaib, melakukan mujizat begitu banyak, orang semakin banyak percaya kepada dia, kita terancam. Semakin banyak ikut kepada Nabi Isa, kita semakin terancam. Maka muncullah kemudian makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang ini harus kita bunuh. Bagaimanapun caranya harus kita bunuh. Bahaya ini. Ini ancaman. Bisa-bisa kita akan dikuasai oleh penjajah Romawi kalau kita tidak menghabisi orang ini. Maka mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi oleh Allah? Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Ali Imran An-Nisa 157, ternyata Allah mengangkat kemudian Nabi Isa alaihissalam. 158, Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam sehingga yang mereka bunuh adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Tutup cerita, tutup buku, tak ada lagi cerita. Kristen baru nongol. Tutup cerita, tak ada Kristen di situ. Berjalan waktu, prak, 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 muncul orang-orang Farisi yang menginginkan jempol dari penjajah Romawi dan Yunani, mengambil tragedi penyaliban ini sebagai simbol angkatan jahat untuk mereka jual kepada Romawi dan Yunani. Prak, 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 prak,
muncullah agama Kristen kemudian. Barulah muncul yang disebut Yesus. Barulah muncul disebut Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale. Barulah muncul surah-surah itu semua. Dijual kemana? Kepada non-Yahudi. Muncullah Kristen. Tak ada hubungannya. Ketika propaganda makar terjadi pada masa itu, Al-Quran kemudian muncul mensucikan mereka. Maka muncul ayat di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita bacakan tadi, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani israila abudullah rabbi wa rabbakum. Allah tidak menginginkan kesesatan terjadi kepada keturunan Adam selama-lamanya. Ketika kemudian bencana ini datang, Allah digantikan dengan seorang manusia bernama Yesus. Musibah besar terjadi, kemudian Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk meluruskan kaidahnya, untuk meluruskan ajarannya. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ أَزَّمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Siapakah mereka pembohong itu? Mereka adalah yang setelah datang kepadanya Islam, diajak kepada Islam, tapi mereka menolak Islam. Itulah pembohong, pendusta sebesar-besarnya pendusta. Wallahu, dan Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada mereka yang zalim. Ini dibengkokkan ajaran. Makanya kenapa dikatakan dibengkokkan? Bukti pembengkokannya adalah antara akal mereka penganutnya dengan buku yang mereka jadikan sebagai kitab suci. Kotonya itu tidak sejalan dan tidak selaras dengan akal. Kenapa? Karena buku yang mereka jadikan panduan itu bukan dari Allah. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada perjanjian baru, tak ada. Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas penulisnya, tak ada. Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak mengenal Markus. Semua penulis Bible tidak dikenal oleh Yesus. Tak ada satupun di antara mereka yang memiliki sanad jelas dari Yesus. Mata rantai penyampaian mereka tidak sampai kepada Yesus. Dan itu bisa saya pertaruhkan. Artinya bahwa ketika Al-Quran datang menceritakan kemudian tentang seoknum ini, lebih valid Al-Quran. Karena yang datang setelah Nabi Isa terangkat hanya pembengkokan. Kalau kita ingin menalar lebih jauh, kita netral nih, kita kaji Al-Quran, kita kaji Bible. Apa yang disampaikan oleh Bible kemudian? Yesus berkata apa? Waspadalah kepada pengajar palsu, waspadalah kepada nabi palsu. Siapa nabi palsu? Mengaku bertemu Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara. Waspadalah, kata Yesus. Nah, siapa yang harus diwaspadai? Anda baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tak ada satupun dalih di dalamnya yang mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang dari Arab. Semua nabi palsu berasal dari Yerusalem. Nabi-nabi palsu dari Yerusalem. Nabi-nabi palsu dari tengah-tengah kita sendiri. Nabi-nabi palsu datang kepada Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi. Nabi-nabi palsu serigala nyamar seperti domba. Nabi-nabi palsu menganiaya murid Yesus. Itulah nabi palsu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah sekalipun mengaku bertemu Yesus Mesias di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik, enggak pernah. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam kitabnya orang Yahudi, tak pernah. Sedangkan yang dikatakan dalam Bible, nabi-nabi palsu memasukkan pengajaran-pengajaran ke dalamnya dan untuk menyesatkan banyak orang. Jadi berbahagialah saudara-saudara non-muslim yang masa hidupnya bertemu dengan kami para apologet Islam, yang masa hidupnya bertemu dengan umat Islam, yang masa hidupnya ada pada zaman umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan kami Islam, dengan kami hadir, kami menjelaskan, menguraikan pokok permasalahan sebenarnya itu di situ. Sekali lagi saya katakan kesimpulan 30 detik terakhir, Yesus yang adalah oknum nabi rasul yang diutus kepada Bani Israel, tak ada 1% pun hubungannya dengan agama Kristen. Saya boleh taruhan, kalau ada pendeta yang bisa menyambungkan ajaran Kristen dengan Yesus, saya berhenti jadi apologet, api saya nyatakan sebagai ketua pembina tutup demi kebenaran. Kalau ada pendeta yang bisa menyambungkan antara ajaran Kristen dengan Yesus secara historikal, secara pengajaran,
legitimasi Yesus terkait dengan penamaan Kristen, terkait dengan pengutusan rasul-rasulnya Kristen, terkait dengan kitab sucinya Kristen, terkait dengan pola agamanya Kristen, terkait dengan pola ketuhanan dan pola ibadahnya orang Kristen. Saya pertaruhkan saya punya nama besar untuk berhenti jadi apologet yayasan yang kubentuk, kubekukan. Silakan tunjukkan dan hadapkan saya dengan pendeta itu. Saya tunggu sampai 500 tahun ke depan. Demikian. 500 tahun 2 menit. Yo, Tahun, Bang, Ipuput. udah nggak ada lagi, Bang. Ya, nggak ada, nggak akan mungkin ada. Mustahil. Mantap. Ya, gini Bang, mungkin kan yang saya tangkapin terkait apa namanya Kristen, Yesus tidak mengenal tentang Kristen seperti itu. Tapi kalau faktornya kalau di dalam sejarah, ya Bang, Yesus itu dibaptis seperti itu, dibaptis. Nah, sedangkan kalau di Muslim kan tidak ada pembaptisan seperti itu. Lalu yang kedua, Yesus itu berdoa doa Bapa kami, sedangkan kalau di Islam sendiri tidak ada yang namanya doa Bapa kami seperti itu yang dipakai. Lalu kalau di Kristen ini kan dia percaya sama namanya Tritunggal Bang, seperti itu. Itu kalau makanya kalau saya bilang sih Yesus ya lebih ke Kristen Bang, kalau saya bilang seperti itu. Itu sih. Nah, dia emang dari Ya, boleh disimpulkan, boleh disimpulkan. Boleh, balik. Gini Bang, saya simpulkan Bang, seperti itu ya. Kalau saya pribadi, Yesus itu emang sudah ada sih Bang, dari dulu seperti itu. Karena lahir Yesus itu ke dunia itu bukan awal kehidupan daripada Yesus seperti itu. Di Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu sudah ada. Nah, dia memiliki ekstensi Bang, seperti itu kayak atau keberadaan bahkan sebelum di dunia ada, dia sudah ada seperti itu. Contoh saya kasih dalilnya kayak ayatnya di Yohanes 17 ayat 5. Bunyinya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dan sekarang ya Bapa, muliakanlah aku bersama dengan kemuliaan yang kumiliki bersama sebelum dunia ada. Ya, jadi karena Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Dan kemanusiaannya ini bukan awal daripada ekstensi Bang, seperti itu. Jadi ya Yesus itu emang udah ada sih Bang, seperti itu. Itu aja sih. Coba bisa menanggapinya. Baik. Al-Quran menjelaskan gini. Bukan hanya Yesus kemudian yang mampu mengatakan hal tersebut. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa is ahasa rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Saudara juga, saudara nih, saudara bagus, itu sebelum eksis sebagai makhluk biologis, saudara sudah ada. Saudara sudah ada. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, Allah mengatakan itu. Alastu birabbikum. Dia bertanya kepada saudara bagus, hambaku ciptaanku bagus, apakah kamu bersaksi bahwa ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Saudara bagus itu berkata, ya, aku bersaksi kau itu adalah Tuhanku. Nah, sekarang ku tanya, saudara bagus, apakah Anda mengingat itu bahwa pada masa Anda belum dicipta sebagai makhluk di atas muka bumi ini, Anda pernah berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang menciptakan kita semuanya, bahwa engkau mengakui dia adalah Tuhanmu? Saudara akan mengatakan, enggak, aku enggak pernah, enggak merasa gitu loh. Masa sih? Iya, enggak merasa. Memang kita enggak merasa itu.
diberi selubung oleh Allah? Kenapa kita diberi selubung? Karena kita terbatas oleh biologis yang mengikat ruh kita ini. Ruh kita terkekang oleh biologis kita, sehingga dimensi ruh itu tidak sepenuhnya kemudian diberikan pengetahuan itu kepada kita. Ibarat kata gini, sebelum kita masuk ke dalam kelas untuk ujian, semua masalah-masalah yang ada di dalam, yang akan muncul kemudian di dalam meja ujian itu, kita dapatkan semua di dalam buku panduan, di dalam pengajaran kita. Wah, ini mah gampang. Kalau ditanya tentang ekosistem, ini jawabannya. Kalau nanti di dalam ujian ditanya tentang macam-macam jenis-jenis binatang, karnivora, omnivora, hewan-hewan dan seterusnya, gampang, ini kok ada jawaban. Kita baca semua tuh, kita hafal sandi-sandi, kita hafal semua rumus-rumus, selesai. Hafal kita. Oh, menghafal ujian nasional dulu-dulu nih, satu halaman satu malam, satu halaman, 1 minggu sebelum kemudian ujian matematika, 1 buku cetak itu dihafal semua. Hafal mati-matian. Begitu masuk di dalam kelas, berhadapan dengan soal ujian, hanya 3 nomor yang bisa diisi. Padahal soal-soal tadi ini nih, semua hafalan sudah kita ketahui. Apesnya begitu diuji, lupa. Tapi kita katakan, oh iya, seakan-akan saya pernah tahu ini di mana. Tapi lupa. Begitu lonceng berbunyi, keluar dari kelas ujian, begitu baca soal tadi, lihat ibu, ya Allah ya Karim, ini kan saya sudah hafal kemarin, ini kan jawabannya, kok baru sekarang aku ingat, ini kan tadi jawaban ini. Allah mah, kenapa bisa begitu? Jadi ketika roh masuk ke dalam tanah, barulah kemudian mengatakan, oh iya, dulu di alam roh saya sudah pernah berjanji kepada Tuhanku, tapi kenapa ketika saya hidup di bumi justru menyembah kepada makhluknya? Ini yang terjadi. Karena kenapa? Karena dimensi kita, dimensi kehidupan kita dibungkus oleh fana biologis yang terbentuk dari tanah, yaitu jasad ini. Jasad ini. Nah, kalau itu dasar pijakannya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga nabi-nabi yang lain, bukan hanya Nabi Isa, bukan hanya Yesus. Wa is ahasallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitaba wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi para nabi sebelum mereka kemudian dicipta sebagai manusia utuh, mereka dipanggil untuk membuat perjanjian agung di hadapan Allah. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, semua nabi berkumpul mereka di hadapan Allah. Lalu Allah bertanya kepada para nabi-nabi ini semua, manakah aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu wahai para nabi? Lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan beriman atas perjanjianku ini, atas yang demikian itu? Para nabi di masa preeksistensi pun sepakat, kami setuju ya Allah. Lalu Allah berfirman, kalau begitu mari bersaksi bersamaku dan aku pun bersaksi dengan kalian. Masa preeksistensi para nabi sudah ada, bersaksi bersama dengan Allah tentang datangnya seorang rasul penutup, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Kalau tadi kemudian seluruh anak keturunan Adam sudah ada sebelum mereka dicipta jadi manusia, para nabi juga ada pada masa mereka belum dicipta sebagai makhluk biologis di atas muka bumi ini. Jadi dengan alasan permuliakanlah aku sebelum dunia ini jadikan, itu bagi kami hanyalah kacang 2 kelinci, bukan satu hal yang istimewa. Karena kenapa? Semua anak keturunan Adam sudah pernah melakukan ikrar di zaman roh mereka dicipta oleh Allah. Demikian. Salahnya Banyu mah ngasih resep, dia pakai